Masih single ya? Ya. Bapak bisa aja. Yuk, jangan lupa subscribe, komen, like, share, lonceng, apalagi Pak? Tekan tombol lonceng. Tekan tombol lonceng, jangan lupa ya. Halo, selamat malam. Malam. Sama Pak Pregi. Wah, kening saya bersinar. Pakai masker, Pak. Iya, gimana? Distancing. Oh my god, ini Pak Pregi sibuk di mana sekarang, Pak Pregi? saya sibuk di apotek aja, Pak. Oh, di apotek ya. Di apotek mana, Pak Pregi? KF 6 Pejompongan. Masih single ya? Ya. Bapak bisa aja. Iya. Tampol. Jadi Pak Pregi ini adalah karyawan Kimia Farma ya. Dia masih single. Siapa tahu ada subscriber yang pengen ngelamar ya. Instagramnya Pregi Pratama. Nanti kita tulis. Iya, boleh. Nanti di deskripsi ya. Oh ya, ini kita mau nanya serius ya. Gimana kondisi Kimia Farma Pak Pregi sekarang? Menurut Pak Pregi? Kondisi Kimia Farma ya memang kita sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini ya Pak ya. Saya sendiri terutama yang berada di Jakarta yang kasusnya pertama mencuat itu kita dari April deh itu udah mulai berasa banget dampaknya ya, orang udah jarang keluar rumah ya, jadi ke apotek pun juga jarang kita ya. Tapi masih itu nggak, masih numbuh nggak? Jangankan numbuh Pak. Yang datang aja nggak ada ya tetap kita syukurin lah. Tapi tetap bersyukur ya, karena banyak perusahaan-perusahaan lain itu yang memberhentikan karyawannya. Kalau KF memang ada tapi nggak banyak ya, tapi ya memang ya masih bisa survive lah. Walaupun kita bergerak di bidang farmasi ya, tapi terasa juga dampaknya Pak. Dan kita juga udah mengurangi karyawan juga supaya bisa, Mas maaf ini, sorry ada WA masuk ya. Oke. Koplak. Terus kalau kira-kira nih pandemi ya Pak sekarang ya? Iya. Strateginya gimana Pak menyikapi pandemi sekarang kalau menurut Pak Pregi? Berat pertanyaannya Pak. Harusnya bercanda. Kalau saya pribadi sih karena berada di Jakarta ya, kita itu sudah orang-orang sudah mulai digitalisasi Pak. Digitalisasi jadi dan kita KF Mobile ya. KF Mobile sih sekarang yang lagi kita baru luncurkan beberapa waktu belakangan, dan itu ya saya harapkan itu bisa menjadi ujung tombak di KF juga untuk kedepannya mengikuti perkembangan zaman. Nah kalau sebenarnya sih kita di lapangan sih juga sudah melakukan semi digitalisasi kali ya. Kita selalu kontak-kontak terhadap pasien-pasien kita dari baik by WA ataupun by phone. Nah itu kita selalu follow up itu tiap bulan. Mungkin semua teman-teman KF juga sudah melakukan. Cuman dengan adanya mobile KF yang kita baru launching ini ya diharapkan juga bisa menambah revenue juga sih buat perusahaan. Ya juga jangan lupa ya download Kimia Farma Mobile ya. Yes, bisa mantap dicari itu di mantap. App Store sama Play Store. Tuh top chart itu. Kemarin juga sempat ada isu ya Pak Pregi ya, isu tentang bahayanya pembelian obat secara online. Yes. Jadi itu isu IAI kemarin, dan memang Kimia Farma sendiri sudah sangat tepat ya dalam situasi sekarang meluncurkan aplikasi yang sudah sangat jelas itu tuh belanjanya pasti di apotek Kimia Farma. Iya. Dan kalau mungkin aplikasi lain mungkin di apotek yang mana kita nggak tahu, tapi kalau yang untuk sekarang siapa tahu ada jodoh Pak. Kalau yang untuk sekarang itu sudah pasti di apotek Kimia Farma. Dan
Kimia Farma menjamin juga, ya kan ya Pak Fregi, obatnya itu dari distributor yang resmi. Ya, kita sangat menjamin itu, ya karena kita tersebar di seluruh Indonesia dari ujung Sabang hingga ujung Merauke, dan pastinya kita mendapatkan suplai produk obat maupun barang itu dari distributor resmi yang sudah kerjasama dengan kita, distributor besar. Mantap. Download sekarang juga. Download sekarang juga aplikasi KF Mobile. KF Mobile. Ini promo kita nggak dibayar loh ya. Nanti kita minta Pak sama PIC ya, Pak Nugrah. Iya. Terus kalau barang gimana sekarang Pak Fregi? Di stok apotek? Alhamdulillah semenjak awal September itu sudah berdatangan barang. Saya nggak tahu kondisi di daerah lain ya, tapi kita di Jakarta itu semenjak pandemi itu merasa cukup susah mendapatkan barang ya. Mungkin ada saya nggak tahu lah itu urusan di manajemen. Jadi ketika pandemi kita butuh barang apa, coba kita carikan, ternyata nggak bisa. Nah ketika sudah nggak ada yang nyari, baru datang barangnya. Iya. Tapi kalau barang sudah ada, tentu sudah tidak ada alasan lagi lah ya. Iya, harus tercapai target. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai target dari perusahaan. Tapi kalau dengan kebijakan-kebijakan direksi yang baru ini juga tetap bagus ya. Gimana pandangan Pak Fregi? Kebijakan, iya, pastinya BOD kita, direksi kita itu sudah memikirkan ya beberapa langkah ke depan. Bagaimana strategi-strategi yang harus dilakukan di lapangan. Makanya mungkin banyak nih kebijakan-kebijakan baru yang keluar dari direksi kita. Ya tujuannya ya untuk menyelamatkan perusahaan kita. Ya walaupun sudah selamat sih ya. Tentu dong, Kimia Farma kan sudah terjamin lah, insyaallah. Terus yang sekarang ya, kita kan lagi ini ya. Strategi peningkatan tadi gimana caranya? Tadi selain Kimia Farma Mobile apa lagi Pak? Ya Bapak harus berpikir ya. Saya nggak berpikir. Ya. Bapak enak sekali menanyakan ya. Saya mau duplikat nanti. Astaga. Ya, karena ini kan lagi pandemi ini Oh tapi ntar Pak, saya bantu sedikit. Bantu atau apa ya? Nggak, sekarang kan situasi barang kan kata Bapak sudah bagus ya tadi ya, sudah bagus. Nah menurut saya itu mungkin kita perlu kontrol ini kualitas stoknya masing-masing apotek. Ya, nah, jadi ketika mumpung ini mulai berdatangan lagi barang-barang, apalagi dulu kita Pareto A kita sudah tergeser ya ke B ya, gitu ya. Nah sekarang sudah bisa kita pesan lagi yang B mungkin melalui BPBA atau bagaimana. Nah itu juga sangat membantu kita. Nah tinggal nanti mungkin ya menurut saya itu kita kontrol kualitas stok masing-masing apotek untuk masing-masing BM. Tidak melebihi target. Saya malah pandangan seperti ini Pak Fregi. Pak Fregi mau omset berapa? Saya mau omsetnya pasti omsetnya gede. 1M lah ya contohnya ya. 1M. Nah berarti Pak Fregi harus memesan barang setidaknya 1,2 M. Tapi setelah 3 bulan Pak Fregi nggak capai 1 M dengan stok 1,2, Pak Fregi digantung Pak BM. Waduh, itu sangat-sangat berat. Tapi itu bisa dilakukan sih menurut saya karena APA atau PHM itu nggak bisa sembarangan lagi dalam order barang. Jadi dia akan merencanakan dengan sebaik-baiknya. Ketika dia menargetkan omsetnya 1M, Pak BM ngasih stok dia 1,2 M dengan dipenuhi semuanya ya 1,2 M nya itu, nanti tentu ketika sudah 3 bulan nggak tercapai ya dia berarti yang gagal sebenarnya. Ya kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan PHM-nya juga. Kita harus lihat potensi pasar yang ada di sana juga. Betul. Ya kalau dia pengen target 1M tapi potensi pasarnya tidak seperti itu ya nonsens sih. Tapi kalau ini kan maksud saya itu supaya mumpung corong pemesanan dibuka ini kita nggak sembarangan pesan gitu. Iya. Jadi yang dipesan tuh betul-betul barang yang pasti habis. Karena kebanyakan dulu yang sempat dipesankan langsung itu barang-barang yang sudah memang laku, tapi ada juga yang nggak laku yang nggak masuk di sana, kan seperti itu ya. Iya. Jadi sekarang harusnya itu yang datang itu adalah kalau dibuka lagi corongnya ini, pimpinan apotek harus memesan dengan merencanakan sudah pasti barang itu harus habis dalam waktu 1 bulan. TOP ya, harusnya seperti itu. Jadi buat pimpinan apotek ya harus
pesan barang tuh harus habis dalam waktu 1 bulan. Jadi mumpung ini ada kesempatan lagi, jadi untuk meningkatkan omset. Mohon maaf Pak Marta, Bapak gelap di situ Pak. Iya, saya pakai masker. Pakai masker, pakai topi lagi. Saya nyamar Pak. Oke. Tapi ini saya bukan di prank ya? Bukan Pak, ini serius ini. Oke, iya. Ini menyangkut harkat hidup orang banyak ini. Terus harapan Bapak untuk Kimia Farma apa lagi ke depannya? Wah, pastinya karena kita salah satu pegawai Kimia Farma, jadi harapan saya besar Kimia Farma itu kedepannya akan menjadi perusahaan farmasi yang nomor 1 lah di Indonesia. Sebenarnya kita sudah punya corongnya dari hulu sampai ke hilir, kita sudah punya, tinggal developnya, drive-nya itu kedepannya itu ya. Apa sih saya ngomong apa sih ya? Terlalu serius kayaknya. Iya, jadi harapannya ke depannya Kimia Farma bisa jauh lebih baik dari sekarang. Bisa mensejahterakan karyawannya, bukan hanya karyawan sih, ke customer kita juga. Kita memberikan layanan terbaik kepada customer kita, dan harapannya itu customer-nya itu bisa kembali lagi ke Kimia Farma. Kalau bisa jadi top of mind lah Farma itu dimanapun berada. Iya, karena jelas ya kalau kita BUMN, labanya kita buat negara. Iya. Ya. Berarti kinerja kita juga kita seperti pahlawan juga berarti ya. Salah ya. Pahlawan. Jadi ya pastinya. Makanya kita malu banget kalau nggak laba ini Pak Freddy. Waduh, iya. Jangan ngomongin laba Pak. Pusing ini ya. Tapi ya seperti itu ya di Kimia Farma. Karena BUMN. Saya juga di apotik ya. Kan saya juga di apotik Pak Freddy. Siapa tahu ada yang nggak tahu. Oh iya Pak Marta di apotik juga. Minum dulu Pak. Oh ya, silakan. Cara bebas Pak. Tapi itu ya, di apotik kita juga saling mengingatkan ya sama tim di apotik kalau kita tuh dibutuhkan sangat loyalitas, karena memang sekarang ini sangat banyak perusahaan-perusahaan yang mulai kolaps ya menghadapi pandemi ini. Tapi Kimia Farma masih survive, dan teman-teman yang masih di apotik harusnya itu masih berbangga dan tunjukkan kinerja yang luar biasanya. Karena bersyukurlah kita yang masih sempat bekerja di perusahaan Kimia Farma, karena kalau di perusahaan lain belum tentu ya nasibnya. Pak Freddy kalau nggak di KF kira-kira jadi apa? Dulu sih Artis kayaknya. Dulu sih waktu ketika lulus itu planning saya itu adalah menjadi PNS dan membuka usaha. Harapan mertua itu. Harap. Ya karena saya berasal dari daerah ya Pak Marta. Di sana itu PNS itu kayaknya lebih dipandang gitu ya berseragam gitu. Jadinya lebih ada wibawanya dengan adanya seragam. Di dulu awal-awal kuliah, lulus kuliah ya kita planningnya itu menjadi PNS, kemudian ya sekalian membuka usaha. Karena kan PNS pun kayaknya nggak begitu berat banget kerjaannya. Tapi ketika nanti lowongan PNS dibuka masih mau daftar? Emang ada buka lagi Pak? Nggak tahu. Tapi kan kita sudah seperti PNS kayaknya kalau kita ya. Karena udah pangkat, ada golongan juga. Iya, lebih kurang kita udah seperti PNS. Nah, kalaupun dibuka lagi saya tergantung umur ya, kan ada maksimal umurnya. Masih muda Pak Freddy. Ya masih mencoba sih sebenarnya. Sekarang lagi dekat sama siapa Pak? Wow, kok sudah langsung ini Pak? Tadi serius, sekarang. Aduh, sekarang sih belum Pak Marta. Inisial? Belum ada. Belum ada. Biasanya saya selalu bercerita dengan Pak Marta kan kalau iya. Ini. Tapi ini sekarang kita live Pak, kita rekam supaya ada bukti. No. Saya ini belum ada. Apalagi Pak yang ingin disampaikan? Saya mau menyampaikan apa lah? Bapak yang lagi mewawancara saya. Saya yang bertanya. Omnibus law Bapak. Wih, makin berat Pak. Nggak tahu, saya tahu demo-demo aja ini Pak. Omnibus law ini. Undang-undang Cipta Kerja. Saya belum membaca
apa namanya tuh draft RUU-nya ya, kayak seribuan halaman itu. Cuman kemarin kan sempat heboh Omnibus Law dengan beberapa poin-poin yang apa namanya, satu sisi kurang menguntungkan buruh katanya. Kurang menguntungkan buruh. Cuman kita kan nggak tahu apakah itu benar. Agak susah berkomentar ya karena kita nggak mendalami ya Omnibus Law. Saya salah bertanya. Nanti Bapak ini kena salah jawab, nanti Bapak kena tuntut nanti. Iya, bisa kita ganti dulu topiknya ini. Tolong bridgingnya yang bagus ini dari topik yang ini ke yang lain. Yes. Bridging, ngomong-ngomong bridging itu sudah mau launching Pak. Oh Nasional. iya, selamat ya Pak Marta ya. Wah, suka saya. Pilot projectnya di apoteknya Pak Marta. Wah, Ya, alhamdulillah. mudah-mudahan itu juga salah satu terobosan dari kita, dari KF ya Pak ya. Ya. Melakukan bridging dengan stakeholder, salah satunya yang lagi kita lakukan juga BPJS, supaya itu pertama mengefisiensi waktu, karena selama ini kan kita menteri di 2 aplikasi dari KF dan aplikasi dari BPJS. Nah, dengan adanya bridging itu kita tetap sekali entry aja yang udah langsung nge-link ke 2 aplikasi ini. Itu pertama efisiensi, dan kita juga langsung bisa meng-cross check di sana apabila terjadi selisih dari harga ataupun produk-produknya mungkin yang di kita di aplikasi kita itu tidak ada di aplikasi BPJS ataupun sebaliknya. Dan itu saya Pak Marta yang harusnya lebih Tapi memang ini ya, awal-awal bridging itu memang agak ada banyak problem, tapi yakinlah itu sangat membantu sekali. Dulu kalau saya masih ingat dulu di Bogor sendiri itu telat dalam penagihan itu bisa di atas 3 bulan 4 bulan Pak. Nah, dengan bridging ini pasti sudah bisa mempercepat penagihan. Harusnya on time, harusnya. Tapi sekarang masih selisih 1 bulan. Tapi itu sudah karena mereka masih tetap memverifikasi berkasnya kan. Itu yang tapi sudah jauh ini mengejar, ini sudah sangat bagus. Jadi untuk kalau setelah di launching ini di semua apotek, awal-awal mungkin berat, nanti kedepannya pasti kalau enggak ini bagus, ini pasti nggak akan di launching. Saya setuju sih dengan adanya bridging itu. Jadi selain efisiensi ya, kita juga bisa memantau secara langsung itunya apa namanya, pengentrian resepnya segala macamnya. Betul. Banyak sekali mukanya. Sinergi Kimia Farma itu harus mantap ya Pak ya. Sama BPJS. Hubungan kita sama Dina, sama BPOM, atau sama-sama dengan BUMN lainnya, kita harus bersinergi dengan bagus. Yes. Semangat pagi. Mulai kehabisan topik Pak. Bapak masih hafal ini? Oh my God. Senam akhlak ya sekarang. Senam akhlak masih hafal? Aduh, saya belum hafal Pak. Jujur saya belum hafal. Walaupun udah sering kali sih lihat video-video apa namanya senam akhlaknya, tapi belum hafal. Pokoknya tetap ya, Kimia Farma tetap menjadi, saya juga harapan saya untuk Kimia Farma sangat besar ya. Saya juga besar di Kimia Farma. Tentu kita akan membangun Kimia Farma dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai bawahan juga sangat support pimpinan ya, BOD yang terbaru maupun atasan kita langsung adalah bisnis manajer yang juga langsung juga akan kita support untuk kemajuan Kimia Farma. Kita ya saling support, bawahan dan atasan saling support supaya harapan-harapan yang kita inginkan tadi bisa tercapai. Semangat pagi. Semangat pagi, padahal sekarang sudah malam. Ya, tapi kan walaupun sekarang malam, tapi semangat itu harus tetap pagi, karena pagi itu semangat yang lebih. Terima kasih Pak Fregi. Oke. Bincang-bincang kita malam ini berat sekali pembicaraannya. Besok kita sambung lagi ya. Sip. Kalau Bapak sepi-sepi lagi main lagi ke Bogor, kita bahas topik berat lagi. Oke. Untuk kemajuan bangsa dan negara. Merdeka. Ini Sumpah Pemuda sekarang. Kemarin Sumpah Pemuda. Hari ini Maulid Pak. Iya. Makasih. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Siap. Nanti kita ini publikasikan juga untuk supaya teman-teman semua download Kimia Farma Mobile. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.